kita bersyukur banget loh kita masih bisa benar-benar tetap di rumah. Karena itu dia. banyak sekali orang-orang yang nggak punya pilihan itu. Iya, gitu. itu benar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Obrolan Babi Bu, Baba dan Bibu. Di hari kesekian kita di self quarantine di rumah aja, Bib. Selamat ulang tahun dulu dong untuk Terima kasih banyak. Istriku tercinta. Makasih ya. Selamat ulang tahun, barakallah ya umrik, semoga di umur yang baru ini berapa? 32 ya? 32, aku swing dulu lagi 40 loh, Mbak. Wah, insya Allah lah sehat. Iya, pas kian Diberikan satu nikmat. SMP main ngitung-ngitung sama Mia. Mia Santosa, halo love. Jadi di dalam hidup gue itu berkahnya adalah Anka ulang tahunnya tanggal 24 Maret. Nyokap ulang tahunnya tanggal 23 Maret. Iya. Jadi beda sehari doang, dua-duanya Aries. Alhamdulillah. Alhamdulillah Dipush terus. Tapi di bulan ini Aries push-pushnya berkurang ya. Yoi. Apa rasanya ulang tahun begini susah keluar? Aduh, gila sih. Ini pengalaman ulang tahun yang ada kalau nanti ya misalnya gitu ntar ya kapan-kapan ditanya, Kak kapan sih ulang tahun lo yang tak akan terlupakan gitu. Dulu mungkin aku ngejawab, iya waktu disurprisein, waktu dilamar sama Baba gitu. Ya itu pasti akan menjadi salah satu yang gak akan aku lupain. Karena waktu itu sampai bawa boneka officialnya Koni yang lain. Terus pokoknya wah itu gak akan dilupakan saking indahnya gitu. Ternyata ada lagi satu yang mencoreh sejarah gitu. Sejarah berarti tanggal bahkan mencoreh itu apa, Mbak? Mencoreng kali. Jadi gini, menorehkan sejarah maksud aku gitu. Adalah ketika kemarin 24 Maret 2020 aku beranjak 32 dan melewatinya dengan sangat sederhana karena ternyata di rumah aja. Di rumah aja tentunya. Dalam rumah kita yang kayak rumah-rumahan ini alias kecil. Jadi rumah-rumahan Barbie tapi digedein dikit lah gitu. Iya. Ya, jadi kita beran memusatkan semua kegiatan di sini. Atas bawah, lantai atas sampai bawah. Dari awal membuka mata tuh kayak cuman aduh alhamdulillah. Karena buat aku bilang ulang tahun buatku yang tahun ini adalah termewah sih. Mewahnya? Mewahnya karena ternyata kan dalam mungkin 3-4 tahun belakangan tuh enggak sih mungkin 2 tahun lagi ya 2 tahun belakangan tuh since aku resign dari radio aku kira aku akan lebih lay down sama Kion. Ternyata kan enggak gitu. Alhamdulillah rezeki berdatangan terus, kerja juga nggak bisa habis gitu. Ada sih waktu kosong tapi 2 hari 3 hari seminggu. Ada sih liburan waktu itu Lombok, ada sih liburan Jepang tapi itu tuh masih kerja di situ, ya kan? Ya kita masih bikin konten, karena masih ada apa klien yang masuk juga gitu. Harus jadi berapa kali foto. Iya, jadi masih ada kerjanya gitu. Nah kali ini di momen sah ini stay at home, work from home, anything di rumah aja. Di rumah aja. Wah banyak lah. Self quarantine. Asal nggak self love udah ya, please. Itu udah tahun lalu yang udah pasti ada dalam diri. Terus ya pokoknya akhirnya aku beneran diem gitu. Dan itu waktu yang kayak di mati suriin gitu loh waktunya tuh. Karena aku beneran tiap hari ketemu kamu Kion gitu. Paling bertegur sapa dengan tetangga yang lewat. Iya benar, aku jadi tahu sebelahku Pak Ilham, depan Bu Epon dan Pak Sugeng gitu. Terus Ilham juga punya anak namanya Zen gitu. Aku jadi tahu mengenal, gitu. Lebih mengenal dengan tukang jamu yang biasanya Bulaswati. Terus ada juga Pak Ayam Lengkuas. Karena aku tanya namanya katanya nggak mau disebut. Udah Pak Ayam Lengkuas aja gitu. Oh gitu. Pakai lengkuas loh. Oh ternyata pedagang-pedagang ini juga ada masalah privacy juga ya. Ada jujur karena tukang sayur juga gitu waktu tukang itu. sayur juga Pak Sayur aja nulisnya. Pak Sayur aja. Gitu. Meskipun aku udah denger namanya Effendi pakai H. Itulah kenapa dia gak mau ngasih tahu. Karena kalau dia ngasih tahu pasti lu cengin kayak sekarang. Iya sih udah parah banget. Udah aku mau ngomongin waktu. Pak Effendi. Ya pokoknya intinya. Iya Intinya adalah aku ngerasa dikasih banyak banget berkah aja sih gitu. Aku kan nggak pernah ya, maksudnya aku kerja. Alhamdulillah bukan bermaksud ria, tapi kayak
ada rumah yang kebeli dengan jerih payah dan berdua doang ya, kagak ada tuh mungkin dalam benak lo dikasih modal sama ortu nggak ada. Jadi kita nggak menyalahkan karena justru itu emang mendidik itu yang membuat kita kita jadi lebih berusaha, lebih disiplin, lebih kerja jadi, keras. Percayalah, kan dulu tuh seliweran gitu aku denger, lu tuh nikmatin dong hasil kerja keras lu. Buat apa lo kerja keras kalau nggak lo nikmatin? Nggak pernah terasa arti dari kalimat itu sampai hari sekarang. Kemarin tuh akhirnya baru ketahuan. Oh begini rasanya menikmati apa yang sudah dikejar, apa yang sudah karena kita capek banget kan. Maksudnya kami berdua nih bekerja berdua. Kami freelancer. Kami kerja dan kami berumah tangga. It's not easy. I'm telling you. Ngurus anak berdua. Wah, ya sama orang tua juga sih. Cuman kan itu kalau nitip gitu. Sisanya kita kalau nitip tuh bukan main, tapi ya kita kerja gitu. Nyelip me time berdua pacaran tapi tetap aja konteksnya pasti ketika kita pergi nitip tuh pasti kerja gitu. Jadi paling cuma 2 jam kita makan. Iya, betul. Atau mungkin kita nitip pun kalau udah tidur baru kita bisa misalnya nonton. Tapi kalau yang dia bangun kemudian kita titipin tuh kalau bisa tuh hanya pas kerja. Ya kayak sekarang aja nih kita lagi take podcast lantai atas. Itu Kion lagi tidur di bawah. Kion tidur di lantai bawah. Jadi waktu yang akhirnya aku syukuri luar biasa sih memaknai ulang tahun gitu ya. Adalah terima kasih ya Allah, aku tuh dikasih kesempatan untuk bisa menikmati hasil jerih payah. Kayak mungkin kata Allah, mana nih sudut mana nih yang belum lo nikmatin, lo nikmatin dah tuh sampai ujung-ujungnya. Begitupun anak sama Kion gitu ya. Waktuku tuh kan dibilang dalam seminggu, iya sih aku nggak ada suster, nggak ada mbak. Ketika di rumah aku hands on banget sama Kion, tapi itu masih nggak fokus karena kerjaan lagi-lagi gitu. Aku nggak nyalain kerjaan, tapi itu kenyataan. Momen ketika aku bekerja belum lagi masalah lainnya. Jadi kalau sekarang kan beneran lagi masa mati suri aja sih menurutku. Ya karena kamu biasanya kan aktivitas kamu tuh levelan ini kalau gue ya ngeliat dari karena aktivitas angka yang tinggi. Gue mau ngomong oke berarti gue yang harus banyak di rumah, gimana caranya gue bekerja di rumah tapi gue bisa handle Kion juga sampai Anka pulang lagi. Iya. Nah dari sekian aktivitas yang padat tiba-tiba lu di rumah aja udah. Iya. Which is a very good thing untuk aku sih. Aku akhirnya menikmati banget. Aku nggak tahu loh kapan sih, coba aku tanya sama kalian ya. Gue mau nanya sama lo, kapan lo terakhir bangun tanpa alarm? Coba kapan deh? Kalau gue sih nggak tahu sih kapan. Sebelum nikah aja karena aku dulu masih siaran. Jadi alarm tuh dalam hidupku tuh kayak hantu, tapi hantu baik gitu. Gimana sih? Kayak gila, gue dihantu ya sama alarm karena beneran. Kalau aku tuh tipikal nggak tau kalau aku ya aku tuh tipikal yang punya alarm tuh banyak. Misalnya alarm untuk bangun, terus alarm untuk mulai siapin Kion menuju mandi. Oke. Gitu. Misalnya karena mau MC kan. Nah, sebelum MC aku harus hitung mundur. Alarm mulai dandan. Tenang aja. Kamu gak usah sebutin, saya ingat karena kan saya juga kebangun alarm ibu gimana sih? Bener, jadi intinya ada beberapa alarm tiba-tiba ini nih kedap, nah nggak mati suri, lagi masa kedap aja sih, kayak lagi kedap gitu, kedap yang sangat aku nikmati karena klien mau nggak mau jadi nggak bisa kerja juga karena mereka juga mungkin bisa tapi jadi jauh lebih terbatas aja aku ngerasanya. Ya itu aku juga progresnya jadi lambat semuanya. Kita yakin juga di luar sana yang memutuskan untuk di rumah aja pun pasti merasakan hal yang sama ya. Mulai bisa dekat lagi dengan orang tua misalnya, dengan kakak adik, dengan lebih worry kan soalnya. Karena perhatian ya kalau buat yang cuman ada juga mungkin yang pihak-pihak yang belum sadar efek dari atau bahayanya si virus COVID-19 ini. Itu juga harus dibantu juga untuk diedukasi sih sebenarnya. Tapi buat yang di rumah aja alhamdulillah. Tapi buat ada juga teman-teman kita yang emang dia pengen di rumah aja tapi dia nggak bisa. Iya. Karena makanya akhirnya waktu memaknai ulang tahun ini nih jauh lebih deep dari sebelumnya. Itu aku menikmati dan memaknai ulang tahunku kemarin tuh. Karena biasa orang tuh kalau ulang tahun kan biasanya dirayain. Rayain orang. Kayak kita tahun lalu kan kita suka ngerayain ulang tahun Kion, ulang tahun aku, kita birthday trip, ulang tahun kamu birthday trip. Kita tuh pol-polan kalau ulang tahun. Kami tuh keluarga yang cukup pol-polan kalau ulang tahun. Maksudnya pol-polannya bahagiain si yang ulang tahun tuh cukup pol-polan. Ya apalagi karena itu satu-satunya momen untuk aku dalam setahun bisa boleh gak ini hari gue gitu. Iya, dan itu sekalian momentumnya dicari karena
antara kamu sama mama kan ulang tahunnya beda sehari. Iya, jadi kita usahain ya sekalian. Sekalian. Untuk family trip gitu, kita nraktir orang tua gitu. Pokoknya berbuat baik untuk diri sendiri dan yang lain. Tapi ternyata tahun ini kan beda nih. Gimana caranya ya gitu memaknai ulang tahun. Akhirnya dengan cara gila mensyukuri nikmat terkecil tuh iya banget sih. Aku bisa pelukan sama Kion siang-siang tuh nikmat banget. Pelukan sama aku enggak nih? Iya itu kan bisa diatur kapan aja. Gitu. Terus ya itu juga sama kamu jadi jauh lebih bisa quality time. Kita jadi lebih banyak bisa ngobrol sih. Dan bersyukurnya banget lagi-lagi gue sama Baba tuh nyambung kan kalau ngobrol. Jadi kita tuh kadang bahkan kalau ngobrol, weh coy udah jam 2 nih coy. 2 tuh 2 pagi. Jadi udah tidur gitu. Kalau gak diingetin mah bisa jadi, ngablas terus. Banyak banget hal yang akhirnya bikin kita berpikir dan memaknai ulang tahun. Kalau kamu memaknai ulang tahun tuh lebih deep dari itu atau justru biasanya sih aku ketika ulang tahun tuh apa yang udah gue lakukan setahun ke belakang sih. Biasanya momen refleksi diri aja. Kayak waktu pas kita kan ulang tahun itu kan pas kemarin kita lagi di Jepang kan. Kita ngerayain di Jepang ya momennya jadi ngerefleksi aja apa yang udah gue lakukan. Oh ternyata momen itu bersyukur karena gue bisa merayakan ulang tahun gue di tempat yang dari dulu ternyata emang gue pengen idam-idamkan banget untuk datengin. Iya. And then ketika itu refleksi lagi atau punya tujuan lagi setahun ke depan gue mau ngapain ya dalam hidup gue. Karena aku gak mau tuh dalam setahun, dalam setiap hidup yang dijalanin, setiap hari, setiap jam, setiap waktu yang dijalanin jadi sia-sia. Pasti akan ada momennya kita sia-sia, males segala macam. Cuman tujuan yang kita pengen tuh harus tetap dibuktiin, dijalanin. Iya, karena biasa suka terlena. Aku tuh jadi ngerasa kemarin-kemarin ya Bab kayak birthday trip, ulang tahunnya Kion atau apa gitu tuh jadi lumayan wow harusnya kita mungkin menggunakan ini untuk hal yang bermanfaat juga kali ya. Tapi udah juga gitu sebenarnya gitu kan. Kita melakukan bikin podcast di rumah tetap berusaha untuk tetap produktif juga kan. Iya, kita mencoba untuk setiap waktu tuh jadi jauh lebih kita hargain gitu. Karena maksudnya terima kasih. Kayak kita harus terima kasih banyak sama Tuhan sih yang udah ngasih kesempatan kita bisa di rumah. Alhamdulillah. Bisa menikmati di rumah tidur. Biasanya kan orang suka ngeluh, aduh kangen deh kasur. Ini lo pelukin deh tuh kasur sampai bau iler gitu. Lo nyelonjor deh tuh. Nyelonjor dah tuh gitu. Cuma jangan bikin diri kita juga gak produktif gitu. Karena masih banyak kok kesempatan kayak aku dengan lapak promo gratis. Aku mencoba membantu teman-teman. Terus yang lucunya kayak mereka pada mau ngirim. Aku bilang gak usah. Bukannya gak mau. Maaf rumah kita mini banget. Masalahnya kita yang kemarin-kemarin juga kita belum bukain. Belum kita makan. Jadi gak apa-apa emang ikhlas banget lapak promo gratis ini gitu. Karena emang pengen ngebantu teman-teman. Kita cari solusi sama-sama gitu. Untuk memaknai. Ya mungkin di ulang tahun gue ini jadi gue memaknai dengan hal itu kayak gak cuma membantu diri gue menemukan. Alhamdulillah mungkin gue bisa dibilang tipikal yang sudah menemukan diri gue sendiri. Baba pun ya proses, kami berdua masih selalu berproses. Cuman untuk yang mungkin belum menemukan dirinya gitu dan memaknai apa ya setiap waktu tuh dengan gue mau jadi apa ya gimana ini momen yang tepat ya. Ini momen yang tepat. Banyak banget soal yang ini meditasi kan kayak ada Pishi Yoga, ada Mbak Ana Satrio kalau misalnya di Instagram suka aku follow banyak banget sharing-sharing. Gak usah sampai sejauh itu Beb. Momen untuk bengong lagi deh. Bengong. Aku tuh selalu pernah bilang kan, lu pernah kapan terakhir lu bengong? Karena bengong itu kan kita mikir, bengong yang cuman mikir ngapain nih gue. Momen-momen untuk lu yang gue mau ngapain lagi ya dalam hidup gue itu kan momen-momen ketika kita lagi ngapa-ngapain. Apa sebutan kamu kontemplasi ya? Kontemplasi itu kayaknya lumayan kata yang paling tepat. Kontemplasi itu momen dimana berdiam diri, berpikir mau ngapain lagi. Apa yang harus diperbaikin. Karena ini juga akhirnya kalau kondisi kayak gini lagi 24 kali 7 kali titik-titik, lah kita nggak tahu sampai kapan kayak gini, kan lo harus bikin plan B dong. Betul. Apalagi gue sama Baba freelancer, wah kita muter otak. Waktu terus berjalan masalahnya, kondisinya kan tetap gini, waktu terus berjalan, kita nggak bisa nge-pause sih waktu ini kita di sini aja nggak bisa jalan terus. Jadi kalau lu melakukan hal waktu ini lu isi dengan hal yang sia-sia, jadinya ya percuma. Gitu kita nggak tahu kapan. Tuhan ngasih waktu kayak gini udah pasti bumi suruh istirahat itu udah pasti. Terus kitanya juga suruh istirahat karena kayak kata Tuhan mungkin kapan lagi ya gue bisa mengistirahatkan seluruh umat manusia hampir di seluruh dunia serentak.
agar mereka sama-sama ibaratnya kayak apa ya, kayak mandi dah lu yang bersih dari semua pikiran-pikiran negatif from all the bad thoughts gitu, semua bersihin. Terus nanti ketika oke, udah siap semua, bumi siap, manusia siap, let's go. Mungkin itu menjadi satu sinergi yang jauh lebih gila lagi, dan kita nggak pernah tahu itu kapan. Lagi-lagi kita nggak pernah tahu itu kapan loh. Semoga sih selekasnya sih gue positif aja sih. Amin, gitu. amin. Cuman Semoga segera selesai lah untuk masalah pandemik ini, pemerintah juga bisa cepat. Negara-negara deh, seluruh negara. Sama yang nimbun alat kesehatan yang janganlah, diperlukan, tolong kurang-kurangin lah gitu ya. Kayak punya hati kan, gitu aja sih pertanyaannya. Punya hati kan untuk memikirkan nasib mereka-mereka yang lagi berjuang, para medis itu lagi jadi garda terdepan kita saat ini. Sehat terus untuk kalian gitu. Nah ini mungkin yang juga gue berharap dan gue selalu mendoakan juga adalah kedua sahabat gue ini, Bab, yang mau gue ajak ngobrol juga karena kita juga terpisah oleh jarak ya. Social distancing gitu. Ini membuat kita ya udahlah via telepon kayak aja. Sebulanan yang lalu kita masih kayak iya bentar lagi bulannya Aries. Yes, it is. Tapi ternyata harus kita nikmati dengan cara yang kayak gini gitu. Jadi nggak masalah. Di lain telepon nih ceritanya ada salah satu sahabat kami juga yang kemarin juga mengucapkan iya terus kita kayak ya sama-sama merasakan sih, aku yakin seperti yang tadi sudah aku ceritakan sebelumnya gitu. Jadi bulan ini waktu dimana terjadinya pervirusan corona ini, COVID-19 melandanya tuh di bulan perariesan. Wah, cewek-cewek Aries, waduh. Iya gitu. Paham lah. Karena Baba kan apa sih, nyokapnya Baba tuh juga tanggal 23 Maret. Iya. Beda sehari doang sama Bibu. Beda sehari doang, betul. Nah, ya sudah. Di line telepon kita punya siapa, Bib? @kelinci tertidur. Bu Ai. Selamat pagi, siang, dan malam. Tergantung kapan mendengarkan podcastnya. Sedap. Enaknya biasanya suaranya seenak masakannya gitu. Sedap. Ya, sedap. Gue ngeliat gambar lagi. Gue ngeliat fotonya Ai kalau lagi posting makanan aja. Pengen langsung nuntut aku masak ya. Tapi susah. Karena gue yang masak di rumah kan. Belum masak. Gila. Ai gimana Ai? Work from home Ai? Aduh. Apa kabar kamu? Aku mau nanya kabar kamu dulu sekalian. Kabar alhamdulillah baik. Tapi ini udah hari kesekian di rumah ya, udah hampir 2 minggu ya. Hampir 2 minggu. Kalau dari saya, Aries yang biasa nge-push ini. Apa yang kamu dapat maknai selama kamu di rumah gitu? Oke, jadi mau cerita sedikit. Jadi sebenarnya kalau aku sendiri kan sebenarnya nggak kantoran-kantoran amat gitu. Aku cuma ke kantor cuma sekali seminggu sisanya, tapi pekerjaannya juga nggak work from home amat. Jadi masih tetap kayak keluar, ketemu orang, meeting gitu kan. Jadi ketika pada waktu itu kayak wah ini kayaknya udah mesti stay di rumah. Sejujurnya itu awal-awalnya itu lumayan kaget karena jadi lumayan bertubi-tubi nih untuk bangsa 2 minggu lalu itu karena mertua juga habis pulang. Betul, gitu kan. Terus habis itu terima kasih. Terus jadi kayak suami juga masih dalam keadaan down gitu kan. Nah, habis itu nyala sakit ya kan, nyala sempat kemarin demam, batuk dan demam ya. Itu kan kayak wow, deg-degan juga gitu kan. Saya yang biasanya lumayan pecicilan ini maksudnya keluar rumah ketemu orang banyak sebagai seorang ekstrovert nih di rumah kan. Tapi karena energi dalam tubuh banyak gitu ya. Mau dikeluarin semua tapi bingung. Iya, terus kebetulan juga mbaknya nyala pulang, terus kita juga nggak berani ngambil mbak yang pulang hari karena kan untuk meminimalisir paparan apapun itu. Nah, jadi beberapa hari awal tuh benar-benar lumayan depres gitu kan. Cuman gimana? Mungkin aku butuh kayak 5 hari kali ya untuk mendigest itu. Tapi pada akhirnya yang akhirnya bikin aku bisa bangkit lagi adalah ketika ternyata ada beberapa hal nih mungkin juga buat teman-teman yang dengerin bisa mengambil tips-tips dariku. Yang pertama adalah Intisari. Salah lagi gue.
Satu, kalau aku tuh entah kenapa kalau misalkan lagi emosi lagi tidak stabil atau keadaan lagi bisa memancing emosi nggak stabil, aku tuh nggak makan daging. Nggak makan daging? Oke, nggak makan daging. Jadi harus lebih dekat sama nature. Dagingnya daging Itu apapun ya, Ai? apapun yang bernyawa gitu. Oh. Dan itu sangat membantu buatku. Jadi gejolak emosinya itu masih bisa stabil diredam. Terus yang kedua, social distancing itu kan sebenarnya bukan berarti kita nggak punya, tiba-tiba nggak punya teman gitu kan. Iya. Nah jadi waktu itu ya udah teleponin aja tuh, teleponin, video callin teman-teman yang bisa diteleponin. Termasuk gitu. aku cuma miss call karena biasa kendala ngurus anak. Iya. Iya. Terus ternyata itu lumayan menghadirkan hati karena aku jadi ngerasa bahwa sebenarnya aku tuh nggak lagi menjalani ini tuh sendirian. Jadi kita tuh sama-sama, tapi memang nggak bisa tatap muka langsung. Tapi kita sama-sama lagi ngejalanin satu hal yang sama. Bagus banget ya. Jadi ini kalau dari Ai berarti rangkuman yang pertamanya adalah lumayan jadi bisa tetap berkegiatan positif dengan cara yang lain gitu ya Ai ya. Terus yang ketiga tadi apa, Ai? Yang ketiga aku baru sadar juga bahwa ternyata ketika social distancing ini kenapa aku tuh stres banget di awalnya adalah karena ternyata aku harus menghadapi hal yang selama ini aku tuh sering banget hindarin, yaitu diri sendiri. Jadi ketika kita lagi social distancing ini, aku ngerasanya kita jadi lebih banyak di rumah gitu kan. Jadi lebih lihat ke dalam daripada keluar. Jadi ternyata ya itulah memang lagi disuruh nggak bisa nge-push dulu dan lagi disuruh untuk berdamai dengan diri sendiri. Exactly. Kalau aku kan kemarin udah melewati ulang tahunku ya, Ai. Mungkin nanti kamu akan merasakan itu akan menjadi satu ulang tahun yang nggak terlupakan, really, karena beneran dalam satu kubik 24 jam bener-bener hanya di sebuah kubik yang biasa kan kita orangnya nggak bisa terbatas gitu kan, Ai, bener nggak sih? Terus tiba-tiba disuruh kamu diam, kata Tuhan kamu diam, kamu lagi harus sama diri kamu. Jadi kalau kita bisa lihat the good side-nya banyak banget ternyata gitu. Ya ini Ai udah menemukan. Ai nemuin tuh poin-poinnya. Nanti kita coba tanya Radini nih ya. Iya. Biasa sesama kawan Aries kita Bu Ai. Kalau Ai lu tuh ulang tahunnya kapan? 14 April. 14 April. Jadi Ai itu di tengah aku sama Radini 19 April. Makanya kita nelpon Ai dulu, kemudian baru Radini. Cuman, jadi dari Aries tuh dari Maret sampai ke April tuh masih dapat Aries. Apa tanggal berapa sih? Ai kamu hafal gak sih? Zodiak. Kalau nggak salah kayak 20 sampai 20 gitu ya. 20 ke agak 20 gitu ya. Kalau kita inget-inget aneka yes ya. Itu betul. Terus hubungan sama ada lagi nih, ada lagi yang menguatkan aku untuk memaknai bulan dan memaknai bulan ulang tahun kamu di tengah kayak gini ya. Sunyi senyap. Iya, bahwa ternyata kita bersyukur banget loh kita masih bisa benar-benar tetap di rumah. Karena banyak sekali orang-orang yang nggak punya pilihan itu. Iya, itu benar. Dan ya sekarang lebih, kalau dulu kayak mikirnya kayak, aduh, ayo nih gimana caranya biar, apalagi yang namanya ini ya kita ya freelancer gitu kan ya. Ya kalau apa sih karir apa segala macam ya harus dikejar sendiri gitu. Nggak ada yang menetapkan karir kita gimana, kita penghasilan kita gimana, itu adalah based on ya udah kita ikhtiar sendiri gimana gitu. Iya banget. Tapi sekarang itu justru kita kayak lagi di ini nih, lagi diuji nih gitu. Seberapa banyak kita mau berbagi sama orang-orang di sekitar kita yang mungkin nggak seberuntung kita. Betul. Iya, luar biasa sekali. Gila. Boleh kita kasih aplaus dulu? Boleh dong, kasih aplaus dong. Makasih ya. Ini benar. Ini tepuk tangan orang-orang yang kita rekam. Betul. Bu Ai ini padahal kita tadi nggak briefing ya. Objektifnya kita mau orang tapi untuk paham. Tapi tiba-tiba dia menjawab itu. Emang Aries tuh gitu, sesama Aries suka nyambung ya. Karena bener ya. saya adalah pendengar babi bus jati. Wah, lovely. Pokoknya kami doakan kamu Nyala, terus Okta juga semuanya sehat terus ya Ai, semua keluarga. Amin. Kita bisa ketemu, bisa pelukan lagi yang kencang banget seperti semula. Ajarin gue masak, Ai, masakan yang sehat gitu, Ai. Aduh, aku menunggu konten masak live kamu loh. Katanya bikin PR aja lu katanya. Boleh ya. Iya. Terima kasih ya. Semangat berkarya terus meskipun di rumah, sehat selalu ya, Love.
Amin. Oke. Terima kasih banyak. Makasih banyak. Keep contact ya pokoknya. Of course. Halo-halo. Iya dong. Ya. Salam sayang untuk semua ya. Oke. Bye-bye. Bye. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di line telepon selanjutnya, kalau tadi yang berulang tahun di 14 April adalah Ai. Sekarang lanjut. Kelinci tertidur ya. Yes, sahabatku yang lainnya ya, yang mana dia berdomisili, di rumah juga Di sekarang. rumah juga. Ada Radini Aprilia. Halo Din. Hai cewek ngotot kamu. Jangan ngotot satu. Cewek ngotot 2 nih. Ini 2 cewek ngotot yang Bikin kamu Iya. merinding ya. Iya. Ini kejadian-kejadian demi kejadian waktu kami di Jepang tuh Iya. banyak sekali cerita ya. Apaan? Ngotot. Sudah mau. Tapi kita enggak ya, tapi kita di Jepang cukup anteng ya Nek ya. Ya lumayan lah. Tapi nggak tahu ya kalau bagi para suami ya. Lah keluarga Lucu, kita aja lucu banget. di ada heboh, Bener. ada debat, Iya, ada heboh Iya, dan ada debat. heboh. Heboh keluarganya Radini karena heboh Heboh banget. mulu, kita debat mulu. Jadi lucu deh gitu. Iya, Tapi iya. itu salah satu liburan terakhir. Terakhir. Ternyata, maksudnya gini, terakhir semacam penutupan Penutupan. akhirnya sebelum si pandemik ini Betul, ya. Nek, ya. karena kita pergi Iya. ke Jepang itu kan tanggal 5 sampai 18 Februari kan. Iya, pulang dari situ seminggu, berapa ya? Paling nggak nyampe seminggu tuh. Iya. Berapa hari setelahnya sekolah di sana diliburin. Padahal kemarin waktu kita jalan di sana masih banyak banget murid-murid berlalu lalang. Disneyland ditutup tuh yang Disney Iya. Water itu tuh. Kacau sih. Benar. Cuman Di itu Jepang baru naik ya ininya ya. Iya. Iya. Angka kena coronanya ya. Kasus makin naik. Tidak pulang. Jadi ya udah akhirnya bulannya Aries menjadi sebuah bulan yang sungguh berdiam diri. How does it feel? Betul. Apa rasanya Din? Gimana rasanya lo yang energinya banyak banget juga suruh diem nih. Mhm. Ini memang kita udah sempat sekilas bahas ya kita berdua ya angkat nama ya. Iya Bahwa Radini. emang mungkin sekarang Aries disuruh untuk down to earth, untuk lebih legowo dan Iya. tidak push. Mungkin ini adalah pelajaran untuk Betul. kita semua supaya Asli. tidak push. Ya. Gila. Lo di dalam rumah lo masih bisa nge-push ngapain kalau boleh tahu? Di dalam rumah nge-push apa ya? Nge-push diri Paling kan? nge-push diri. Iya. Iya, nge-push diri gue sendiri. Bener untuk, kan? ayo cuci ini, ayo Asli. cuci itu. Padahal mager Ayo banget ya? beres. Wah Atau gimana? parah. Parah. Gila. Karena kita tuh Ya, lo jadi lihat aja piyama gue gak ganti-ganti kan. Yang piyama ungu. najis itu sih udah keterlaluan, jijik banget. Jadi kemarin Untung cakep Enggak, bener, untung aku tuh- sayang. Jadi gue tuh nyadar piyama lu tuh gak ganti karena lu setiap instastory hari apa piyamanya ungu terus. Tapi sama kayak aku yang baju abu bunga-bunga. Iya, itu Sama terus. persis ternyata. Ya pokoknya intinya jadinya lo nge-push diri lo sendiri Iya. di rumah gitu. Tadi gue nanya sama Ai kan, apa yang lo dapet ini belum 2 minggu nyid. Iya. Belum 2 minggu tapi Perjalanan kita nggak tahu kapan ini iya berakhir lagi. kan. Jadi 24 kali 7 kali titik-titik kan Nah. untuk Benar-benar. stay at Mungkin home. kita ngelaluin puasa, Ya. ngelaluin lebaran dengan keadaan kayak gini Wah. miskin banget. Wah, Iya. lo Iya. apa sih coba lo yang akhirnya lo udah sempet kan lo, nah ini salah satu yang kena psikosomatis ya yang aku bilang Oh itu ya. iya, yang Ini kita Radini nih. karena Iya. kebanyakan informasi Jadi- berita Benar. tentang COVID-19 Benar. tuh. Apa yang waktu itu lo rasain Bentar, Nek? waktu itu yang gue rasain adalah jadi emang kan Instastory udah pasti ya, Iya. Instagram udah pasti semuanya, Heeh. nonton TV udah pasti, Pasti, terus betul. grup WhatsApp itu Wah. sih trigger gue di grup WhatsApp sih, Oh. itu semua grup WhatsApp kayak gitu tiba-tiba gue pusing parah, pusingnya tuh geliang banget ya, terus enak gitu mau muntah, Persis. Iya. aduh. Wah enak banget. Gue juga Parah. ngalamin Terus itu. akhirnya serius loh. Iya. Nah ya akhirnya gue udah wah ini gue gak bisa nih udah gue tidur aja deh. Gue Iya. tidurin aja udah. Ya udah besok paginya ya udah. Ya udah cucian piring banyak ya udah. Iya benar. Karena Popoknya Imani udah ngegulung soalnya tuh. tidur. Asli. Iya benar. Ya Udah udah. hampir bocor aduh. Si bapak udah bilang, Bu. Bu. Udah Udah manggil Bu terus. Bu. Tolong tuh. Iya. Tolong popoknya tuh. Asli, Begitu. tapi Iya. dari itu semua lo udah nemuin sesuatu belum? Maksudnya tadi Ai kan cerita dia bilang katanya dia jadi jauh lebih berpikir untuk Ke dalam daripada keluar. Iya, dia berpikir ke dalam daripada keluar. Jadi lebih ke evaluasi Diri sendiri. diri lah tiba-tiba apa lo Gua apa? Kalau gue lebih ke value waktu
waktu sama keluarga tuh gila ya ternyata ya. Wih, Itu tuh sedap. Bener. tapi ini beneran parah. Ini beneran Iya, banget, iya. gue juga Setuju. ngerasain. Kayak sama maksudnya gue sama Imani gitu ya udah kan gue beneran nempel Parah. banget kan. Apalagi lo masih Kecuali dia di nyusuin rumah, lagi. bener. Ih. Ini nempelnya bener-bener pel. Itu kayak wow. Ya udah mungkin ini adalah momennya gue menikmati momen sama dia, Iya. tumbuh kembangnya dia, bener-bener setiap detiknya gue tahu gitu. Apalagi kalau setelah ngelihat dia berapa bulan sekarang, 4 bulan lagi dia udah umur 1 tahun, Wah, coy. iya. Iya. Sekarang Mau aja udah nangis rajin aja. tepuk Nih, tangan. mau nangis nih kalau dia biasanya Makanya, kayak Asli. kemarin kayaknya gue baru kontraksi deh. Kok dia udah mau ulang tahun 1 tahun ya? Nah mungkin dengan momen seperti ini gue juga jadi lebih ya udah nih. Iya, Ini iya. waktu tuh lewat loh gitu aja loh. Waktu tuh nguap Asli. loh. Cepet. Bener-bener menguap begitu saja loh. Jadi Gue ya udah. nih aku udah lama nih nggak denger dia ngomong berapi-api gini Bagus, sih, bagus, jujur. bagus. Oh iya. Ini menjadi hal yang positif ternyata ya. Benar. Kirain lagi orasi barusan. Orasi. Ternyata lagi ngomong santai, tapi push. Udah lama nggak push, Mbak. Hapus. Udah lama nggak Tapi push. kan kalau hubungan itu kan hubungan lo dengan Imani dengan anak lo. Kalau misalnya hubungan dengan suami Bapak lo, gimana, dengan Bapak? bapak, dengan Kims. Kims. Oh, wow, justru kan udah lama gak pernah nonton. Ya Allah, nonton Netflix berdua aja tuh udah kapan tahu ya. Sekarang jadi nonton Netflix lagi. Kalau pas malam-malam Imani udah tidur, nonton yuk. Jadi ngejar film apa nih yang belum kita tonton. Sama ternyata. Sama. Iya. Jadi kayak ya emang semua kita ya diambil aja hikmahnya gitu ya. Biarpun susah Jadi- banget nih Jadi kondisi, ya Allah. diambil semua waktunya, tapi kita bisa ngambil semua hikmahnya gitu ya. Iya. Benar, Ih, benar. ampun deh, Ya ampun biarpun banget. di samping itu banyak kerjaan yang pending, Betul. Iya. invoice yang tertunda cair, Betul. sedangkan pengeluaran kita, wow, beli alat-alat kebersihan, Itu tuh, beli, itu benar. wah, Kopi lah lu Jadi jangan lu boleh jangan so alat kebersihan nggak kopi kan lo kan? oh iya, So alat semua, kebersihan. Kopi semuanya penting. kayak delivery semua, Iya. coy. Iya. Itu yang jadinya agak 1,5 kali lipat harga biasanya toh. Jadi agak bengkak ya. Yoi. Benar, Gitu. benar. Tapi gue jadi pengen nge-push diri gue untuk masak sih. Nah, ini yang Wah, belum. Cakep. Tapi gue udah beli bahan-bahannya. Gue dari omongan dan nada lo yang push ini gue percaya. Lo udah lo bener-bener semangat banget, gue percaya. Tapi hati-hati karena nanti jurinya kan bapak kan. Oh, Oh hati-hati. iya benar. Hati-hati, mudah-mudahan cocok. Kayaknya kita kapan-kapan harus masak bareng ketika kondisi udah beres, karena kalau suami saya ternyata jagonya Indonesian food, doyanan Iya. Anda gitu ya. Gue juga ngiler tuh masakannya Baba. Nah, tuh, ntar sop ya. lah, Iya. ayam goreng lah, aduh. Nanti kita adu deh tuh si dua maling home alone. Iya benar. Maling ngomelon. Lucu banget mereka berdua. Nanti kita kasih fotonya dah. Bener-bener pakai kupluk Iya. dua-duanya. Nanti ada momennya gue sama Iya. Kims bikin podcast berdua kali ya. Iya lucu banget. Nah, itu lucu banget. Itu lucu banget ya. Ya udah, salam buat bapak ya. Ya. Oke. Iya, Buat Din, sehat-sehat Imane ya. Stay Sehat-sehat. safe. Bye bye, love you. Bye. Bye-bye, love you. Dah. Dadah. Assalamualaikum. Jadi berpikir ya, berpikir banyak nih gue bab, makin Iya, berpikir banyak, maksudnya memaknai ulang tahun. Ini ternyata pikiran gue, Radini, Sama itu Ai. ada benang merahnya. Iya, Kita iya. sama-sama peduli banget sama waktu, Betul. kita peduli sama diri sendiri. Jadi lebih selalu bersyukur ya. Bersyukurnya jadi jauh lebih banyak Lebih sih. banyak. Parah. Beneran. Walaupun kondisi lagi nggak enak. Nggak enak, tapi jadi nggak Iya. tahu banyak. Maksudnya kayak menurutku jadi kondisi nggak enak dan tidak, maksudnya nggak enak dan enak tuh jadi lumayan seimbang gitu Iya, loh. iya, iya. Akhirnya tuh ya udah, kenapa lo kagak bersyukur aja ketika lo di tengah. Iya. Kanan nggak enak, sini enak. Kalau tengah-tengah kan udah ya, berasanya tetap bisa kok Iya, gitu. iya. Dan Jadi untungnya teman-teman terdekat kita pun merasakan hal yang kita rasakan ya. iya, jadi kita masih bisa bersinergi dengan baik, betul. masih bisa keep in touch banget. Iya. Untuk timnya obrolan babi bu, ada timnya langkah juga. Ya, dan kami harap sih sebenarnya ini juga bisa menular ke teman-teman yang mendengarkan Iya. podcast obrolan Babi Bu ya. Betul, karena kita udahlah nggak usah, bukan bilang kalau sama obrolan babi bu nggak ngomongin soal virus COVID-19, Iya, corona, iya. enggak, tapi kita coba nyari yang lain Ya, yang kita lebih, udah capek yang tadi kita bilang. ada Kita si jadi ngerasa psikosomatis jangan gue itu. sakit nih, jangan gue Betul. sakit. Jangan, udah too many bad Iya, thoughts di out rumah there. aja tapi kurangin berita-berita yang emang bikin lu makin parno. Banyak-banyak seneng-senengin. Iya. Ya nggak, masa kita harus berharap sama orang lain mulu untuk nyenengin diri kita Iya. sendiri. Kayaknya ini waktu paling tepat untuk lo nyenengin diri lo sendiri.